Perkenalkan, nama saya Thompson Raisite dari kelas 10 Teknik Mekatronika 1. Nah, kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara mengukur tegangan dan arus pada rangkaian seri. Jadi cara membaca voltmeter tuh seperti ini. Oke, jadi ketika kita memilih selektor 10 DC volt, berarti kita mengikuti skala yang nilai maksimumnya 10. Yang ini. Jadi ketika jarumnya menunjukkan ke sini, harus tahu dulu satu garis ini berapa ukurannya. Karena ini 0, dari sini ke 10, berarti satu garis ini menunjukkan nilai 1. Nah, sedangkan jarumnya berada di sini, berarti jarum tersebut menunjukkan nilai 8 DC volt. Yang pertama adalah pengukuran tegangan. Jadi cara mengukur tegangan pada rangkaian seri ya langsung saja kita ukur seperti ini. Yang prob merah ke arah tegangan yang merah, yang positif maksudnya. Yang prob hitam ke arah tegangan yang negatif, seperti ini. Pada voltmeter kita menunjukkan angka 1,7 DC volt. Nyalakan resistor yang kedua, ya. Pada resistor yang kedua juga sama 1,7 ya. Pada resistor yang ketiga 1,7 juga. Jadi sama ya. Pada R1, R2, R3 tegangannya itu sama. Lalu cara mengukur arus pada rangkaian seri. Yang pertama kita pilih selektor pada voltmeter kita ke bagian yang arus ya, bagian yang ampere. Oke. Misalnya saja kita pilih 25 mA. Cara mengukur arus pada rangkaian seri itu kita harus membuat phase sumber buat yang harus pada resistor yang pertama. Kita harus membuat phase sumber dengan resistor yang pertama itu menjadi seri seperti ini. Yang penting jangan kesambung ya, sama yang resistor kedua sama yang selanjutnya. Jadi pada prob merah kita langsung sambungkan ke sini, negatif kita sambungkan pada resistor ya. Kita memakai skala 25 mA, berarti kita menggunakan skala yang 250 dengan perbandingan 1:10. Jadi di sini angkanya menunjukkan kira-kira angka 12. Kira-kira 12 mA. Berarti arus yang menuju kepada resistor 1 adalah sebesar 12 mA. Selanjutnya kita pasang lagi. Untuk menghitung arus yang mengalir ke resistor yang kedua, kita buat menjadi seri lagi seperti penghitung pada resistor yang pertama seperti ini. Lalu kita ukur seperti tadi juga, positifnya di sini dan negatifnya di sini. Oke, pada voltmeter menunjukkan angka 12 lagi ya. Oke. Oke, pada voltmeter menunjukkan angka 12 lagi ya.
sama seperti yang harus mengalir pada resistor yang pertama. Kita sambung lagi. Lalu pada arus yang mengalir ke resistor yang ketiga, kita lakukan seperti pengukuran yang tadi lagi. Kita buat jadi seri, lalu kita ukur. Ya, masih sama 12 mA pada voltmeter. Jadi kalau menurut perhitungan matematis atau perhitungan fisika atau menggunakan rumus, buat arus itu menggunakan rumus I sama dengan V per R, atau arus sama dengan tegangan dibagi dengan hambatan. Seperti yang tadi kita ukur udah pada avometer itu, arus yang masuk itu kita ketahui adalah 1,7 volt, dan pada hambatannya adalah 100 ohm. 100 ohm itu saya lihat dari kode warnanya ini, urutannya coklat, hitam, merah, lalu emas. Oke. Berarti arusnya 1,7 dibagi dengan 100. Berarti arus menurut perhitungan dengan rumus itu 0,017 ampere. Sedangkan yang tadi kita ukur dengan avometer, arusnya itu yang kita dapat adalah 0,012 ampere. Oke, sedangkan untuk tegangan rumusnya seperti yang kita tahu, V sama dengan I dikali R, atau tegangan sama dengan arus dikali dengan hambatan. Oke, arus yang kita ukur dengan avometer tadi menunjukkan angka 12 mA, atau dibikin ke satuan ampere menjadi 0,12 ampere. Kita masukkan dengan rumusnya, berarti tegangan sama dengan 0,012 dikalikan 100, karena tadi hambatan kita pakai 100 ohm. Jadi hasilnya itu adalah 12 volt. Jadi yang bisa saya simpulkan di sini, kenapa hasil pengukuran avometer dan dengan perhitungan secara matematis atau secara rumus itu berbeda, karena ya mungkin ada kesalahan pada perhitungan avometernya gitu. Terus kan pada avometer ini juga ada jarum yang mungkin kalibrasinya belum terlalu tepat gitu, mungkin ya banyaklah faktor-faktor. Oke, segitu dulu dari saya. Terima kasih.